Salam semuanya, selamat datang di channel pembelajaran Excel Matematika. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan memperagakan cara input persamaan matematik. Nah, ini merupakan video selanjutan dari video sebelumnya. Nah, bedanya yaitu pada video kali ini akan mengkhususkan pada formulasi trigonometri atau biasa disebut yaitu sin, cos, tan, a sin, a cos, a tan, seperti itu. Yang ini jangan dulu ya. Nah, kita punya x di sini sin, cos, tan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan fungsi sin. Nah, di Excel kita juga bisa mengkalkulasikan nilai trigonometri. Misalkan sin ya. Di Excel kita tinggal menekan fungsi sin. Ini. Sin. Nah, sudah ada di sini tuh. Tab. Nah, pilih nilai x di sini sebagai parameter. Misalkan x-nya yaitu 1 ya. Nah, hasilnya yaitu 0,84147. Lalu untuk cos nah, tan Nah, untuk cos yaitu cos biasa, untuk tan fungsinya tan biasa. Nah, kita tahu kan kalau tan itu sama dengan sin bagi cos. Seperti itu. Nah, harusnya sama. Ini bagi ini ya, sin bagi cos sama dengan ini tan. Kita coba. Kita ya. Sin x bagi cos x sama dengan sama ya. Nah, berarti kita juga bisa langsung mengkalkulasikan fungsi trigonometri di sini seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya, kita akan coba a sin, yaitu arcus sin, juga ada a cos dan juga ada a tan. Kita geser ini dulu segini. Nah, a sin ya, ini merupakan kebalikan dari mencari nilai. Nah, asin ini mencari parameter dengan nilai. Nah, parameternya itu nilai. Nah, nilainya itu parameter. Seperti itu. Maksudnya yaitu nih, kita coba saja langsung, misalkan sama dengan sin, bukan sin ya, a sin, tab. Kita pilih ini nilai sinnya. Harusnya hasilnya x ya, 1 ini. Kita coba. Nah, hasilnya benar 1. Sekarang ini a cos bukan a cos, nilai cos harusnya dapat nilai 1. Lalu untuk ini a tan nilai tan. Nah, tapi ini ya, di sini sering terjadi error. Nah, kita turunkan ya. Ya, turunkan ini semua ke bawah. Nah, ini benar nilainya 2, tapi ini beda. Nah,
ini juga beda nilainya. Di sini errornya mungkin karena parameter yang diminta di A sin tuh, yang diminta yaitu berada di jarak negatif pi bagi 2 sampai ke pi bagi 2 seperti itu. Makanya kalau lebih dari itu bisa saja terjadi error seperti itu. Nah, itu juga pasti ada yang bingung kenapa sin 1 sama dengan 0,84147 ya. Bukan ya. Contoh paling simpelnya aja misalkan 30 ya, 30 harus sin. Nah, mungkin ada yang berpendapat atau berpikiran kalau sin 30 itu sama dengan 0,5 ya kan, tapi di sini bukan, beda hasilnya tuh, negatif 0,98803. Nah, itu karena ya sin ini mengambil parameter berupa radian secara default atau otomatis, ini dianggapnya satuan radian bukan satuan derajat. Nah, bagaimana cara memperbaiki itu? Nah, cara memperbaikinya yaitu menggunakan fungsi radian. Nah, baru dapat 30 derajat sin 30 derajat sama dengan 0,5 seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan dulu dengan fungsi radian dan fungsi decrease. Nah, fungsi radian ya, pertama fungsi radian dulu, radian, dan fungsi decrease. Decrease itu fungsi derajat, fungsi radian itu fungsi radian. Nah, ini x nya ya, di sini x nya. Kita ambil nilai 60 aja, 60 x nya. Nah, di sini kita tulis ya radians. Nah, di situ ada infonya, di sini informasi kalau radian mengubah derajat menjadi radian. Nah, ini kita anggap ini merupakan derajat ya. Kita anggap ini merupakan derajat. Nah, kita ingin mengubah itu menjadi radians ya. Radians 60. Maka hasilnya 0,0472 radian. Nah, sekarang derajat. Decrease. Ini mengubah radian menjadi decrease, mengubah satuan radian menjadi satuan derajat. Nah, kalau kita ambil nilai ini ya, nilai ini, apa yang terjadi? Wow, nilainya gede karena ini dianggap radian. 60 radian sama dengan 3437,75 derajat. 75 derajat. Kita ambil lagi sini ya, decrease. Nah, decrease. Nah, sekarang kita ambil yang ini, satuan radian dari hasil ini. Maka pasti hasilnya
maka seharusnya hasilnya 60. Decrease. Nah, benar. Hasilnya 50. Nah, itu fungsi dari radian dan degrees. Kalau radian itu mengubah derajat menjadi satuan radian, sedangkan degrees mengubah satuan radian menjadi satuan derajat. Nah, ini hasilnya derajat, 60 derajat. Nah, makanya di sini ya kan sin hanya menerima parameter berupa radian. Nah, kita ubah dulu ini ya, ini yang awalnya radian jadikan derajat dulu gitu. Maka ini sebenarnya radian sin berapa lah seperti itu. Nah, baru nilainya diambil dari situ, seperti itulah. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah mengetahui basicnya, seperti basic ini kayak gini, persamaan trigonometri di Excel basicnya. Sekarang kita lanjut ke input persamaan trigonometri ya. Saya betulkan dulu ini jadi ya. Nah, misalkan ini X, ini fx. Nah, misalkan kita punya persamaan trigonometri, nggak usah terlalu susah ya. Sin X tambah cos X kuadrat bagi apa ya maunya, bagi X saja. Nah, ini untuk fx sama dengan sin X tambah cos X kuadrat per X. Nah, kita input sininya 1 dulu situ. Nah, pertama kita ketik sin dulu yang paling awal sin X ditambah. Nah, kan ini itu cos X sama dengan X, ini kan bisa dibilang kayak nyatu kayak gitu. Kita pakai tanda kurung aja biar tidak ada kontradiksi atau ribet kayak gitu paham kalkulasinya. Kita ketik cos X pangkat 2 bagi X. Nah, tinggal kita ubah aja X nya jadi nilai ini, dan juga ini menjadi nilai ini, X ini juga menjadi nilai ini. Nah, hasilnya di 1,38177. Nah, apakah di sini benar? F1. Ternyata hasilnya benar juga. Ini hanya pembulatannya saja yang cukup berbeda. Nah, mungkin kita buat lagi ya, satu lagi. Nah, ini GX sama dengan sin X kuadrat. Nah, ini GX. Nah, kuadratnya bukan di dalam X nya ya, tapi di luarnya. Kuadrat seperti itu. Tinggal kita ganti aja X nya jadi ini. Nah, jadi 0,7 gitu ya. X 1.
hasilnya sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat seperti kalkulator, bukan kalkulator, tabel ya. Kita buat seperti tabel ya, misalkan kayak tabel trigonometri ya. Nah, misalkan ini derajatnya 1 sampai 360 derajat seperti itu. Nah, kita buat di sini sin, cos, tan. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, sebelumnya pada mata kuliah trigonometri, yaitu tugasnya membuat tabel seperti ini dari derajat 1 sampai ke derajat 360 derajat seperti itu gitu. Nah, kalau tahu seperti ini mah gampang saja gitu. Nah, ya bisa asin. Nah, kan kita tadi sebelumnya udah tahu ya, kita konversikan dulu menjadi radian. Nah, ini derajat ini. Nah, hasilnya segitu. Sekarang cos konversikan dulu menjadi radian. Yes. Cos. Sekarang tan konversikan dulu ke radian. Kita buat dah 1, 2 sampai ke 360. 360. Nah, ini sudah. Oke, kita geser terus sampai bawah. Nah, ini dia hasilnya. Kita cek ya, yaitu sudut istimewanya. Nah, 0,5 benar. Ini mungkin gabungan dari akar 3 seperti itu, jadi ini hasil numeriknya. Lalu 45 iya 1, lalu untuk 60 iya benar 6,5, dan 90 1. Ini berapa ini? 0,6. Oh iya. Nah, untuk dipercantik saja kita sini buat tabelnya ya. Kasih border saja biasa. Lalu ini di tengah semua, yang ini bold. Nah, sudah. Ini daftar tabel trigonometri dari derajat 1 sampai 360 derajat. Nah, ini bisa kalian print misalkan perlu untuk kuliah atau sekolah seperti itu. Untuk cara ngeprint kalian bisa sendiri ya. Nah, sebenarnya ini sudah di akhir materi pada video kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.